Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan channel Anas Indonesia pada malam hari ini. Insya Allah kita senantiasa dalam kondisi sahabat filah, dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya kita sama-sama berbahagia. Saya berhadapan dengan Bapak Ustadz Tengku Azhar dari Ketua Anas Jawa Tengah yang kebetulan hadir di studio ini untuk kita sama bincang-bincang tentang apa dan bagaimana fungsi atau manfaat dari media untuk berdakwah, Ustaz nih. Iya. Menurut Ustaz bagaimana nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pada malam hari ini kami bisa hadir di podcast Anas Indonesia ya, Anas Indonesia channel ya. Alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan media ya, di dalam berdakwah ini memiliki urgen dan sesuatu yang sangat penting sekali ya. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Ya. Bahkan bukan hanya saat ini. Ya. Sejak zaman Nabi pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil ya mendakwahkan Islam itu karena juga banyaknya sarana-sarana yang memang diperbolehkan di dalam Islam ya. Walaupun saat itu masih terbatas. Ya. Misalnya sudah pasti ya melalui masjid, pasar-pasar ya, tempat-tempat pertemuan nadwah orang-orang Quraisy pada waktu itu kan ada tempat namanya tempat nadwah namanya, tempat pertemuan perkumpulan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, di situ sarana untuk mendakwahkan Islam pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, hendaklah ada sekelompok dari kalian yang tugasnya adalah, kata Allah, yad'una ilal khair ya, yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan tentunya mengajak orang kepada kebaikan, kemudian memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar. Ini juga butuh sarana ya, butuh wasilah ya, butuh wasilah ya. Karena tidak semua orang bisa hadir di sebuah pengajian misalnya. Tidak semua orang bisa hadir di sebuah tempat ya. Maka setelah di masa Rasulullah pun sampai Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah orang yang hadir ya bersama Nabi waktu itu di dalam majelis mengabarkan kepada mereka yang tidak hadir. Nah, ya. Ini kan berarti Rasulullah menjadikan orang yang hadir di dakwah, yang hadir di dalam majelis beliau sebagai sarana dakwah untuk menyampaikan ke yang tidak hadir. Menyampaikan kepada hadir. Jadi menjadi messenger ya, menjadi messenger kan kepada orang-orang yang tidak hadir ya. Bahkan dulu sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu punya tetangga yang itu bergantian. Jadi kalau sahabat Umar nggak berangkat ke majelisnya Nabi, beliau akan menyuruh tetangganya ini, seorang sahabat, untuk hadir di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika jadi waktu itu bagaimana para sahabat itu tidak ingin sedikit pun ketinggalan ya dalam hal. Jadi ketika mereka tidak bisa hadir, mereka membuat sarana. Sarananya siapa? Tetangganya, temannya. Kamu yang hadir nanti setelah selesai, coba ceritakan ke saya, kabarkan ke saya. Ini menunjukkan berarti bahwasanya sarana dakwah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu, walaupun mungkin prakteknya, bentuknya, sarananya berbeda-beda. Ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya channel Anas Indonesia channel ini tentunya sudah lebih modern ya. Nah, namun bukan berarti pada masa dulu sudah ada contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa pentingnya sarana dalam berdakwah ini, sarana untuk beramar ma'ruf nahi munkar ini. Tapi sedikit kadang-kadang ada yang nyinyir, Ustaz. Iya. Bahwa produk-produk ini kan mungkin bukan dari Muslim gitu lah. Iya. Nah, pandangan Ustaz gimana nih? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang produk ya, tentang produk
itu dia bebas, artinya tidak harus dia harus kita Islamkan gitu kan. Gimana kita akan mengislamkan produk-produk teknologi yang dibuat oleh orang-orang kafir, kan nggak bisa. Misalnya harus misalnya mikrofon misalnya ya, atau itu harus yang Islami, itu kan nggak ada. Itu kan dia kan sesuatu yang sifatnya netral. Bahkan dulu Nabi SAW menjadikan tawanan-tawanannya orang-orang kafir. Jadi Rasulullah ketika berperang kemudian mendapatkan tawanan-tawanan dari orang-orang kufar ya, yang ditawan oleh Nabi SAW, maka Rasulullah jadikan para tawanan ini untuk menebus diri mereka ya, agar mereka bisa bebas. Kan salah satu dalam Islam adalah mereka boleh menebus diri mereka agar mereka bisa keluar atau bisa lepas dari tawanan ya. Tadi. Lah salah satunya adalah Rasulullah menjadikan orang-orang kafir waktu itu yang menjadi tawanan untuk mengajarkan menulis dan membaca bagi anak-anak sahabat, anak-anak kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, walaupun tentunya pasti di bawah ini pengawasan. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW karena waktu itu orang-orang kufar ya, pada masa itu ya, mereka orang-orang yang lebih cakap di dalam menulis dan membaca. Rasulullah kemudian memanfaatkan itu ilmu mereka menulis untuk diajarkan kepada para anak-anak sahabat atau generasi Islam yang ada di kota Madinah. Rasulullah tidak kemudian ini orang kafir nggak boleh mengajarkan menulis. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Jadi dalam masalah ilmu sarana itu, selama sarana itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang khair, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak menyimpang dari syariat, walaupun itu produk orang kafir tidak masalah. Hatta Nabi SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau menyewa seorang penunjuk jalan dan itu orang kafir. Orang kafir. Ya, Rasulullah menyewa seorang kafir. Ya, apa kemudian kita akan menuduh Nabi memanfaatkan orang kafir kan itu kan ya? Ini orangnya kan, pada ini cuma medianya kan itu kan. Nah, jadi selama yang mereka buat, selama yang mereka ciptakan ya dari produk-produk teknologi ini, kemudian itu kita bisa manfaatkan untuk mendakwahkan Islam, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, ini jadi catatan bagi kita ya. Jadi jangan sampai karena kita nggak mampu juga untuk membuat gitu kan ya. Kita juga tidak mampu juga untuk kemudian memproduk apa yang sudah mereka buat gitu kan ya. Seperti misalnya kalau di media sosial misalnya kayak Facebook, kemudian YouTube, kemudian ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya, kita juga nggak bisa membuat produk sebagaimana yang mereka buat untuk saat ini ya. Walaupun kita punya kemampuan yang untuk buat, tapi kan hari ini mereka sudah buat. Lah sekarang bagaimana apa yang sudah mereka buat, apa yang sudah mereka produk, apa yang sudah mereka ciptakan, itu kita manfaatkan untuk mendakwahkan syariat Islam, untuk mendakwahkan Islam. Dan ini penting untuk. Jadi kita tidak lagi menghabiskan energi kita untuk buat barang dulu gitu kan ya. Belum investasi dan sebagainya. sudah kita manfaatkan. Itu tidak ada dalam Islam selama satu ya. Walaupun ada tentunya ada ininya, ada syarat-syarat atau ada kisi-kisi yang harus diperhatikan ya. Satu, memanfaatkan barang-barang ini tentunya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, itu tidak menjadikan kita orang-orang yang kemudian berwala kepada orang-orang kufar. Nah, ini penting juga. Artinya jangan sampai dengan adanya media-media yang mereka buat, teknologi-teknologi informasi yang mereka ciptakan, itu menjadikan kemudian kita kita berwala kepada mereka, kemudian kita begitu kagum kepada mereka dan sebagainya, sehingga kemudian menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Jadi batas kita hanya sebatas memanfaatkan apa yang sudah mereka buat untuk kebaikan, untuk hal yang bermanfaat bagi dakwah kita, yaitu mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang kondisi penyiaran dakwah itu telah dicontohkan oleh Rasulullah dari dulu ya. Walaupun fasilitas terbatas saat itu ya. Nah, hal ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa umat Islam sendiri
ada perintah khusus ya untuk tadi amal ma'ruf nahi munkar tadi, baik melalui fasilitas yang terbatas ya. Apalagi saat ini juga kita sudah cukup modern, yang berbagai peralatan ada. Nah, namun demikian kadang-kadang memang membuka pemikiran yang tadi Ustaz menolak, wah itu produk itu dan sebagainya. Nah, pandangan Ustaz tentang hal ini membuka pola pikir yang semacam itu bagaimana Ustaz? Iya. Yang pertama perlu kita pahami ya, di dalam Islam kita harus membedakan antara berwala dengan bermuamalah. Persis, ya. Ini penting ya. Jadi kita harus membedakan dulu antara kita berloyalitas dengan kita bermuamalah. Di dalam Islam, bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang kafir itu diperbolehkan dalam Islam. Diperbolehkan dalam Islam. Dalam perdagangan, dalam perpolitikan, hatta dalam dunia pemerintahan dan sebagainya. Kita tidak dilarang. Tidak dilarang. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah itu kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari kampung kalian, tidak memerangi agama kalian kan, dan tidak ada larangan. Nah, ini menunjukkan itu bukan berwala. Itu sisinya adalah itu adalah dari sudut pandang atau dari sisi bermuamalah. Bermuamalah. Nah, jadi hari ini ketika kita berhadapan dengan teknologi, kemudian fasilitas sarana-sarana yang sudah diciptakan oleh orang kafir, ini bukan kita kemudian ketika kita memanfaatkan barang-barang mereka, kemudian kita dianggap berwala, memberikan loyalitas. Nah, ini yang harus kita bedakan gitu ya. Jadi kalau berwala itu kan menyanjung-nyanjung. Ya, kemudian kita menganggap mereka lebih baik daripada kita. Ya. Kemudian kita memberikan kecintaan kepada mereka setinggi-tinggi. Kita tidak. Kita hanya memanfaatkan produk-produk mereka, dan mereka juga tidak melarang. Misalnya kecuali kalian boleh pakai YouTube kami misalnya, kalian boleh pakai Instagram kami, tapi dengan syarat kalian harus murtad dulu misalnya, kalian harus kafir dulu misalnya. Nggak ada ya? Itu nggak ada kan gitu. Dan itu memang bebas. Mereka memang menciptakan itu untuk siapa saja. Betul. Walaupun mereka punya tujuan. Ya, tujuan mereka pasti punya tujuan ya. Ketika mereka membuat YouTube, ketika mereka membuat Instagram, pasti mereka membuat ada tujuan yang mereka. Namun kita kan sebagai seorang muslim, kita juga sudah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir ini punya makar dalam dibalik media mereka. Namun kita bisa menggunakan media-media mereka untuk membuat makar kepada mereka. Kan gitu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Di balik media-media mereka ciptakan ada makar yang ingin mereka inginkan, terutama kepada kita generasi Islam, dan itu terjadi. Terjadi berapa banyak hari ini umat Islam yang terlalaikan dari ibadah, umat Islam yang terjauhkan dari syariat karena media-media mereka. Namun bagi kita orang-orang yang Allah berikan kemudian basirah, Allah berikan kepada kita ma'unah pertolongan, Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik, kita justru memanfaatkan media-media mereka ini untuk melawan makar mereka. Dan itu juga terjadi. Lihat aja berapa banyak konten-konten para jihad yang ada di Palestina, di Gaza itu dihapus oleh YouTube misalnya, atau dihapus oleh Instagram. Saya berapa kali postingan saya di Instagram itu dihapus, bahkan saya diberi peringatan. Postingan Anda melanggar aparatur komunitas yang ada. Ini menunjukkan berarti apa? Berarti sebenarnya mereka juga takut dan kita menggunakan media mereka untuk menyerang mereka kan gitu kan, untuk kemudian membalik kepada mereka sendiri. Akhirnya kayak bumerang lah bagi mereka sendiri. Namun ternyata secanggih-canggihnya mereka membuat aturan komunitas sebagainya, ternyata kita juga bisa mengakali. Misalnya kata-kata kita ganti dengan misalnya, atau misalnya kata-kata apa itu ternyata bisa kita dengan mengganti huruf saja itu bisa lolos gitu kan. Karena mereka juga punya ini kan, punya alat ya untuk mendeteksi. Jangankan dengan hatta huruf ya, itu bisa mereka. Tapi kita juga
tahu oh ini cara mereka kan itu. Jadi Masya Allah, jadi bukan berarti penggunaan kita kepada Instagram, media-media mereka ini sebagai bentuk wala kita, tidak sama sekali. Jadi kita harus bedakan mana muamalah dan mana berwala. Apakah ketika Nabi SAW misalnya menggunakan seorang kafir untuk menjadi penunjuk jalan beliau ke Madinah, apa kemudian kita katakan beliau berwala kepada orang kafir? Kan tidak. Apakah ketika Rasulullah menggunakan para tawanan kafir untuk mengajarkan tulis membaca kepada anak-anak kaum muslimin yang ada di Madinah, kemudian kita katakan Rasulullah berwala kepada orang kafir? Kan tidak. Kan gitu. Ini dan masih banyak contoh-contoh lain yang harus kita pahami bersama, bahwasanya apa? Kita harus bedakan mana kita memberikan loyalitas kita kepada mereka dan mana yang itu sifatnya adalah muamalah yang itu dibenarkan, diperbolehkan di dalam Islam. Allah a'lam bishawab. Nah, perkembangan teknologi yang cukup canggih kayak gini, pesan dan kesan Ustadz untuk generasi muda Muslim ini, pengaruh GC dan sebagainya, ini gimana Ustadz? Saya memberikan sedikit nasihat untuk diri kami dan kepada generasi kita semuanya, termasuk kepada kita semuanya, apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar kita senantiasa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata Allah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, karena dengan sebenar-benar takwa. Dalam hadis Rasul mengatakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini masyaallah, ini hadis luar biasa ini. Artinya saya melihat syarat utama penggunaan media sosial hari ini itu harus menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dan rasa khauf kita kepada Allah. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena hari ini kalau dulu TV itu dulu ditonton oleh banyak orang, kolektif kolektif. Tapi yang namanya hari ini HP ini orang bisa di pojok, bisa dalam kamar sebagainya, dan itu bisa dia privat dan hanya tahu dia, dan pasnya setelah itu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, kan gitu kan. Lah, maka kalau dia tidak ada rasa ketakwaan, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan memanfaatkan dan menggunakan HP dan media-media sosial untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang kemudian akhirnya mereka meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlalaikan dari sholat, terlalaikan mereka dari ibadah, terlalaikan mereka dari amar ma'ruf nahi mungkar, terlalaikan mereka dari membantu orang tua. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian berzina, kemudian berjudi online sebagainya. Itu kenapa? Karena jauhnya mereka dari rasa takut dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu kepada para guru kepada para muallim, orang tua dan sebagainya, maka hari ini anak-anak kita harus ditanamkan sifat ketakwaan itu kepada Allah, sifat ketakwaan kepada Allah dan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat utama untuk kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Ini pentingnya. Setelah itu tentunya dengan karena turunan dari rasa takwa dan khauf ini, Pak, ini sangat luas sekali, sangat luas sekali. Artinya apa? Dia tidak akan membuka konten-konten yang tentunya tidak Islami, kan gitu kan ya. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak yang pasti itu akan, setiap mereka download aplikasi pasti ada rupiah atau pasti ada uang, pasti ada sesuatu yang mereka berikan kepada pembuat aplikasi sebagainya, kan itu kan. Mereka kemudian tidak menjadikan media sosial mereka tetap menjaga akhlak mereka ya. Misalnya mereka kalau berada di media sosial apalagi ketika dia berbicara, kalau dia perempuan dia pakai hijab dan sebagainya itu. Jadi turunan dari rasa takwa dan khauf itu sangat luas sangat luas sekali. Jadi ini penting. Jadi kalau udah hilang rasa takwa, sudah hilang dari rasa khauf, ya sudah. Nasallallahu al-afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Ya, Pak, perlu digarisbawahi para orang tua nih terkadang merasa senang
kalau anaknya anteng Iya. di kamar Betul, gitu loh, betul, iya. nggak keluar rumah, oh anak saya masalah gitu lah. Ternyata lain hari berbeda gitu, pergaulannya luas justru di kamar itu. Benar, iya. Pandangan Ustaz untuk orang tua nih pesannya, gimana nih? Untuk orang tua kita tidak boleh ya kemudian begitu percaya dengan anak-anak kita ketika mereka membawa sesuatu yang bernama HP hari ini misalnya ya. Tidak bisa itu orang tua husnudzon sama anaknya itu dengan setinggi-tinggi, hatta dia seorang hafid Al-Quran, hatta dia seorang tidak bisa kontrol orang tua. Kenapa? Karena yang namanya manusia ini ya, godaan syaitan ini begitu kuat ya. Begitu kuat, begitu cepat ya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan masalah media-media sosial. Berapa banyak hari ini kan itu orang-orang yang baik dan sebagainya, mereka melakukan keburukan itu awal mulanya dari mana? Dari media-media sosial. Karena oleh sebab itu kita tentunya tidak boleh ya. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa kalau tidak salah ya, Allah mengatakan hendaklah orang tua itu takut ya terhadap anak-anak mereka, lau taraku min khalfihim, ya kan, kalau mereka meninggalkan di belakang mereka ini dzurriyyatan di'afa, ya khafu alaihim, kan itu kan, bal yattaqullah, kan hendaklah mereka terus memiliki rasa takut ya kepada Allah terhadap anak-anak mereka ya, hatta mereka orang yang soleh sebagainya, kalau mereka memegang HP jangan sampai orang tua kemudian merasa aman, nyaman ya, anteng dia gitu. kamar dia bersih. Kita tak tahu. Ya, kita tidak bisa kemudian memberikan, kita harus kontrol dia. Kita harus berikan nasihat-nasihat kepadanya. Orang tua harus ngecek HP anak-anaknya, apa yang dia buka, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Karena hari ini ya orang berbuat maksiat itu bukan karena ada keinginan, tapi kan ada kesempatan ya. Kan gitu kan, ada kesempatan dia bisa melihat dan sebagainya, dan akhirnya apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia saksikan, apa yang dia baca itu pasti sangat mudah mempengaruhi otak dia atau mempengaruhi apa yang ada dalam kepala dia dan akhlak dia sebagainya. Jadi kepada orang tua tentunya hendaklah kita bertakwa kepada Allah, ya khaufu alaihim, kan itu kan ya, kita tetap merasa takut kepada Allah atas anak-anak kita ini. Jangan kita biarkan ya anak-anak kita bebas membawa HP tanpa ada sedikit pun sebuah bimbingan, tarbiyah dari kedua orang tua ya, untuk menasihati anaknya, mengecek anaknya, ngontrol HP-nya ya, kemudian apa yang dia buka dan sebagainya. Sampai istri saya punya anak putri, beliau punya WA, itu WA-nya di cloning sama ibu saya, sama istri saya, ya. Jadi istri saya itu tahu apa yang di WA oleh putri saya itu ke teman-temannya, dan apa yang dibalas itu tahu. Itu juga masuk di HP istri saya, ya. Jadi itu salah satu cara kontrol cara istri saya mengontrol anak saya, putri saya, agar dia tidak chattingan, tidak WA-an dengan yang bukan mahramnya, dengan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi WA dari teman-temannya anak-anak saya yang di pondok itu, ketika masuk ke dia, ya istri saya juga bisa membaca karena kan di cloning sama istri saya kan. Jadi masuk ke sana juga masuk ke istri saya, dan apa yang dibalas oleh anak saya juga bisa dibaca. Jadi ini mungkin salah satu lah ya cara istri saya untuk mengontrol ya, memberikan bimbingan, jangan sampai dia lepas kontrol ya. Apalagi anak-anak yang baru lulus SMA ini kan rasa ingin tahunya, rasa ingin kenalnya, ingin rasa itu banyak sekali Pak. Wallahu a'lam. Terus dengan adanya Anas Indonesia ini, harapan Ustadz apa ini? Ya, Masya Allah ya, saya berharap dengan adanya Anas Indonesia Channel ini betul-betul memberikan satu sarana ya yang sangat luas bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya, dan kemudian mengingatkan kepada mereka dari bahaya paham sesat ya, yang hari ini banyak terjadi di negara kita. Wabil khusus adalah paham sesat Syiah yang mereka sudah bisa dikatakan menggurita ya. Mereka sudah menggurita
dan mereka punya tujuan, dan itu mereka sampaikan di buku-buku mereka, mereka tulis di kitab-kitab mereka, mereka sampaikan di pertemuan-pertemuan mereka, seminar-seminar mereka, dan itu mereka tulis di website mereka. Bahwasanya apa? Mereka punya tujuan apa itu? Untuk mensyiahkan negeri-negeri kaum muslimin, untuk mensyiahkan negeri-negeri ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka punya dendam kesumat terhadap Islam dan umat Islam ya. Oleh sebab itu kita sudah bisa melihat ya fakta-fakta di lapangan dari media-media yang ada sebagainya, bagaimana kekejaman mereka, bagaimana kejahatan mereka, bagaimana keburukan mereka, bagaimana upaya-upaya mereka untuk melenyapkan akidah ahlus sunnah kepada akidah Rafidhah, akidah Syiah. Dan ini tentunya naudzubillah min dzalik, karena ending daripada akidah Syiah Rafidhah ini adalah seseorang muslim itu murtad, keluar dari Islam. Dan itu bukan kita yang mengatakan, dan itu dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka yang sudah bertaubat, tokoh-tokoh mereka yang sudah keluar dari Syiah dan kemudian mereka kembali kepada akidah Islam, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya apa? Ending daripada akidah Syiah ini adalah apa? Membuat seorang itu murtad dan keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang mereka sembah, yang mereka agung-agungkan bukan lagi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mereka panggil setiap hari adalah Ali, Husain. Ya. Bayangkan mereka seharian tidak pernah nyebut nama Allah. Yang mereka sebut nama Husain, Ali. Bahkan sampai matinya pun mereka mengucapkan kalimat apa? Inna lil Husain wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan oleh mereka. Kami adalah miliknya Husain dan kepada Husain lah kami kembali. Naudzubillah min dzalik. Apa kalau bukan kaul syirki? Apalagi kalau ini bukan kaulul kufri yang membuat mereka keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya Anas Indonesia Channel ini, dan mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang. Amin. Ya, bisa didatangkan para ustadz ya, para masyayikh ya, tokoh-tokoh tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia ini bisa diundang untuk podcast di sini. Insyaallah. Bahkan kalau perlu nanti masyayikh kita yang dari luar ya, dari Saudi, dari Kuwait ya, terutama para ulama-ulama kita yang memang pakar dalam bidang Syiah, itu kalau bisa diundang ke gedung Anas ini untuk podcast di sini, Masya Allah ini luar biasa ini. Jadi saya doakan mudah-mudahan Anas Indonesia Channel ini terus berkembang, terus memberikan pencerahan, kemudian terus berkolaborasi ya bersama-sama para asatidah kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah berkahi usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustaz atas paparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Karena waktu juga lah membatasi kita, paling tidak kita pesan bahwa senantiasa subscribe di channel kita. Mudah-mudahan bisa hadir secara rutin interview untuk hal-hal yang positif bagi kepentingan umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.